Baiklah, perkenalkan nama saya Azrul Apidyanwarta dengan NIM 2201080. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dalam Red Hat Academy, yang dimana saya akan menjelaskan dalam selection 5.5 dengan lab presenting data. Yang dimana di sini lab presenting data ini terdapat outcomes, yang dimana outcomes ini terdapat pencapaian yang akan kita capai dalam melakukan hal tersebut. Yang pertama itu ada kamu seharusnya dapat membuat volume, mengimporkan data ke dalam volume, dan menggunakan volume tersebut ke dalam aplikasi. Selanjutnya itu ada di dalam lab tersebut menggunakan aplikasi pemendek URL. Yang dimana pemendek URL ini menggunakan 3 komponen, yang dimana 3 komponen tersebut terdapat ada database container, backend, dan frontend. Selanjutnya kita masuk ke dalam note the following, yang dimana note yang akan kita jalankan. Note yang kita jalankan ini berisi data backend, yang dimana data backend ini menggunakan informasi sebagai berikut. Yang pertama, di dalam backend menggunakan user default volume from the user, password, and database. Nah, di sini user di dalam backend tersebut menggunakan default volume untuk user, password, dan database. Dan di backend menggunakan database container nama untuk menentukan IP address untuk database tersebut. Selanjutnya ini ada frontend untuk frontend yang akan menggunakan informasi sebagai berikut, yang dimana dalam frontend tersebut menggunakan engine R server untuk recognize untuk direct request untuk menjalankan request dalam localhost 8080 ke presenting backend. Nah, di sini apabila frontend exit after start, eksekusi portman log presenting untuk mengecek log. Setelah itu di sini ada ketentuan the application can become responsive after you stop individual container. Apabila kamu menghentikan satu hal kontainer individu, if this happen, kamu bisa menghentikan semua containers dan start the container order dari database, backend, dan frontend tersebut. Nah, selanjutnya ini kita akan menjalankan lab start presenting tersebut. Kita bisa mengcopy lab presenting tersebut untuk langkah awal kita dapatkan. Ini kita masuk ke application, di sini terminal. Di sini kita pastikan saja langsung. Ini kita enter. Nah, di sini ada masalah-masalah yang kita dapat. Yang dari pertama, kita disuruh create progress volume, import data ke dalam progress volume tersebut. Setelah itu kita start the presenting DB ke dalam container. Saatnya kita mengecek volume ke dalam database container. Setelah itu kita cek the presenting backend untuk backendnya, cek the presenting frontend untuk container run port 3000-nya. Selanjutnya kita cek the application work, apakah berhasil atau tidak, apakah work. Nah, selanjutnya kita akan mulai dari tahap awal. Nah, di sini ada instruksi, yang dimana instruksi ini kita akan menjalankan instruksi pertama terlebih dahulu dengan kita membuat nama volume menggunakan parameter sebagai berikut. Kita menggunakan nama volume dengan progress pool. Setelah itu kita akan memasukkan volume konten ini ke dalam progress pool dengan file. Maksud saja kita menggunakan set create volume, kita menggunakan portman volume create untuk progress poolnya.
Supaya ini tidak terganggu, kita akan membuat terminal baru. Langsung saja kita pastikan di sini. Nah, di sini itu ada portman pool, volume, dia akan membuat progress pool-nya. Progress pool telah terbuat, kita lihat. Ya, langkah pertama telah selesai. Selanjutnya di sini kita disuruh mengimpor data the progress pool volume. Kita disuruh mengimporkan data dengan data 80-80 lab percenting lab progress pool.gz. Dengan cara kita imporkan ke dalam volume, kita akan menggunakan teks. Setelah itu kita enter. Nah, kita bisa mengecek selanjutnya apakah langkah kedua tersebut telah berhasil. Yes, langkah kedua telah berhasil. Kita telah mengimporkan data ke dalam progress pool volumenya. Di sini kita akan melanjutkan ke langkah kedua, yang dimana langkah kedua ini kita akan menjalankan aplikasi database container menggunakan parameter. Di sini kontainer tersebut kita diberi nama percenting db yang akan kita jalankan dengan kontainer di dalam background. Setelah itu kita akan melakukan koneksi ke kontainer the percenting net. Setelah itu kita menggunakan environment variable untuk password user dan database. Langsung saja kita membuat percenting netnya terlebih dahulu. Percenting netnya telah dibuat. Selanjutnya kita akan menjalankan database. Langsung saja copy semua. Setelah selesai, langsung saja kita enter. Di sini kita akan menunggu progresnya sampai selesai. Oke, selanjutnya kita bisa mengecek progres yang kita jalankan. Oke, langkah ketiga dan keempat sudah selesai. Selanjutnya kita langkah kelima, yaitu untuk mengecek text check the percenting backend container runs on port 8080. Baiklah, selanjutnya kita akan menjalankan backend dalam menggunakan parameter, di mana konten untuk backend tersebut kita akan membuat kontainer dengan percenting backend. Telah dibuat dengan percenting backend yang akan kita panggil dengan percenting backend. Selanjutnya kita menjalankan kontainer ke dalam background untuk menggunakan environment variable dbhost percenting db. Selanjutnya kita mengekspos port ke 8080 ke dalam mesin untuk mengirim request ke dalam port 8080. Selanjutnya kita connect container the percenting net. Langsung saja kita pastikan di sini.
Oke, kita progresnya kita tunggu. Oke, progresnya telah selesai, maka kita akan mengecek data yang ada di sini. Apakah berhasil? Oke, langkah kelima telah berhasil. Selanjutnya kita akan mengecek untuk front end. Untuk kita menjalankan port 3000-nya. Selanjutnya dengan langkah keempat sama dengan langkah ketiga, di mana kita akan langsung memanggil presenting front end tersebut untuk kita menjalankan ke dalam background. Selanjutnya masuk ke dalam presenting net dengan expose port 3000 ke dalam mesin untuk terhubung ke dalam port 8080. Langsung saja kita copy. Nah, kita tunggu progres sampai selesai semua. Oke, semua progres telah selesai. Selanjutnya kita akan mengecek apakah langkah ke-6 itu telah selesai. Oke, langkah ke-6 telah selesai. Selanjutnya kita akan menjalankan langkah ke-7, yang dimana langkah ke-7 ini kita akan di sini di dalam terminalnya telah melakukan pengecekan sendiri. Pengecekan sendiri untuk aplikasi tersebut apakah work atau tidak. Untuk lebih meyakinkan, kita akan membuka aplikasi dengan kita akan membuka framework untuk kita menjalankan. Nah, di sini kita disuruh mengetes aplikasi tersebut, yang dimana tes kita akan menjalankan dengan port 3000. Yang ini jangan kita selesaikan dulu. Kita akan langsung masuk ke dalam localhost 3000-nya. Dan kita memastikan ke dalam sini. Nah, kita enter. Nah, di sini ada terdapat paste to paste dari enter URL dari tampilan extra URL to shortener. Nah, di sini selanjutnya kita akan melanjutkan ke langkah 5.5 di dalam browser. Test the database untuk import navigation to local. The search URL after database if you import the progressible volume. Ini kita bisa copy saja ini. Kita bisa masukkannya ke dalam sini. Oke, short link telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan menyelesaikan dari hasil yang kita lakukan tersebut dengan cara kita bisa menyelesaikan finishing lab tersebut dengan kita menekan tombol Y yang ada di sini. Progres yang kita jalankan telah sukses semua. Mungkin sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.